Oke, berjumpa lagi di channel Matematika Trend. Kesempatan ini kita akan membahas mengenai turunan trigonometri. Nah, ini merupakan bahan ajar untuk kelas 3, ya kan? Nah, kita akan bahas materi dan juga contoh-contoh soalnya. Kita akan bahas materinya supaya bisa lebih gampang dipahami, ya kan? Nah, kalau turunan trigonometri, misalkan kayak gini saya buat. Yang ini adalah si fx-nya. Kemudian yang ini saya buat si f aksen x-nya. Udah? Nah, berarti yang pertama adalah yang perlu kita ketahui, kalau dia sin x, maka turunannya ini adalah cos x. Udah? Yang kedua, kalau dia cos x, maka turunannya ini adalah min sin x. Udah? Nah, yang kedua ini wajib dihafal. Ya, wajib dihafal. Terus yang lainnya gimana? Nanti kita buat caranya. Yang ketiga, contohnya tan x. Kemudian yang keempat, secant x. Kemudian kita mau mencari turunannya nih. Tan x, secant x, gimana caranya? Nah, di sini saya buat dulu S, di sini saya buat S, di sini saya buat T. Sok kenal, sok dekat, gitu cara ngingatnya. Oke. Nah, maka di sini saya buat secant X, di sini juga saya buat secant X, di sini saya buat tan X. Udah? Nah, coba perhatikan, yang ditanya apa? Tan X ya. Nah, si tan X, saya tutup si tan X ini, maka yang nampak adalah secant X, secant X. Nah, jadi saya kalikan, maka hasilnya apa? Secant x kuadrat. Nah, itu turunannya. Oke? Nah, sekarang kita cari turunan secant x. Nah, secant x-nya di sini ada dua secant x. Yang mana satu saya tutup boleh. Ya, misalkan saya tutup yang ini. Maka yang nampak itu adalah secant x dikalikan dengan tan x. Dah? Nah, yang kelima, kotangen x. Kemudian yang keenam, kosekant x. Ya? Nah, di sini ada co, ya kan? Di sini ada co. Berarti kita tinggal tambahkan aja di sini co, di sini co, di sini juga co. Maka saya buat salah satu negatif. Satu aja, nggak usah dua-duanya, satu aja, ya. Nah, sekarang kotangen. Saya tutup lagi kotangen ini. Anggap ini ditutup ya. Kotangen ini, maka yang nampak itu apa? Negatif kosekant x kuadrat, tetap dia dikalikan. Oke? Nah, sekarang kosekant x ini yang positifnya, maka kita tutup yang positif ini. Udah? Kita tutup yang positif ini. Maka yang lainnya kita kalikan, berarti negatif kosekant x dikalikan dengan kotangen x. Paham ya? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaian. Nah, caranya kayak gini. Kalau nanti kamu jumpai model soal yang begini, kalau Y sama dengan trigonometri fx. Nah, trigonometri fx. Nah, jadi tri ini maksudnya trigonometri yang ke-66 ini. Baik sin, baik cos, baik tan, baik secant, kotangen dan kosekant. Nah, turunannya ini sudah pasti modelnya kayak gini. Pertama sekali kita turunkan dulu si fx ini. Berarti itu adalah f aksen x. Udah? Kemudian dikalikan dengan tri aksen fx. Jadi si fx-nya itu tetap. Kemudian kita turunkan si trinya. Gitu dia caranya. Contohnya gini, kita misalkan Y sama dengan sin dalam kurung 3x dikurang 4, ya kan? Nah, sekarang perhatikan, trinya yaitu si sin. Udah, fx-nya yaitu 3x kurang 4. Nah, maka turunannya ini sudah pasti kita turunkan dulu pertama sekali si 3x kurang 4 ini terhadap x. Maka hasil turunannya ini sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, dikalikan dengan, perhatikan rumusnya, tri aksen, artinya turunan sin ini.
Turunan sin apa? Perhatikan yang ini, cos X. Maka cos X dalam kurung fx, berarti kita tinggal ngangkat aja 3x kurang 4. Maka inilah yang merupakan hasil turunannya. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, kalau dia y sama dengan 3fx pangkat n. Nah, dia mempunyai pangkat n ya. Maka turunannya ini sudah pasti. Pertama sekali si n ini kita pindahkan dulu ke depan. Kemudian dikalikan dengan turunan fx-nya. Nah, kemudian dikalikan dengan 3 aksen. Berarti turunan si 3-nya. Si fx-nya tetap. Kemudian dikalikan dengan 3 fx. Di sini n kurang 1. Oke. Misalkan contohnya saya ambil kayak gini. Y sama dengan cos x kuadrat dikurang 3x. Di sini saya buat pangkat 4. Dah? Nah, maka turunannya ini sudah pasti. 4-nya kita pindahkan dulu ke depan, si n-nya. Dah? Kemudian dikalikan dengan turunan fx-nya. Fx-nya yang ini. Maka turunannya ini apa? 2x dikurang 3. Tutup kurung. Dikalikan dengan, perhatikan rumusnya, 3 aksen. Maka 3-nya merupakan si cos. Turunan cos itu apa? Min sin. Maka di sini saya buat dikalikan negatif sin. Fx-nya tetap ya. Dikalikan dengan x kuadrat dikurang 3x. Nah, sekarang perhatikan rumusnya. 3-nya tadi apa? Cos. Maka ini dikalikan dengan cos. Fx-nya tetap x pangkat 2 dikurang 3x. Nah, sekarang perhatikan. N kurang 1. Berarti 4 kurang 1. Maka di sini 3. Dah? Nah, yang menjadi hasil terakhirnya adalah yang ini boleh kita kalikan. Dah? Nah, sekarang perhatikan. Ini min. Saya pindahkan ke depan. Boleh. Dalam kurung 8x. 4 kali min 3 min 12. Dah? Nah, dikalikan dengan sin x pangkat 2 dikurang 3x. Ya kan? Nah, dikalikan lagi dengan cos x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 3. Inilah yang merupakan turunan trigonometri dari cos x pangkat 2 kurang 3x pangkat 4. Nah, inilah yang merupakan materi turunan trigonometri dan caranya. Ya, untuk lebih pemahamannya kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 1. Turunan pertama dari y sama dengan 1/4 sin 4x adalah titik-titik. Nah, rumusnya apa? Berarti y sama dengan trigonometri dikalikan dengan fx, kan gitu. Ya kan? Nah, maka dari sini kita peroleh y aksennya sama dengan, kita turunkan dulu si fx-nya ini. Berarti f aksen x. Kemudian dikalikan dengan turunan 3-nya. 3-nya berawal dari trigonometrinya ya, itu maksudnya. Dikalikan dengan fx-nya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Y aksen sama dengan, nah coba perhatikan, 1/4 ini kan merupakan suatu konstanta ya. Maka kita buat aja di depan ini 1/4 dikalikan dengan, nah sekarang turunan 4x ini sama dengan berapa? 4 kan? Nah, kemudian turunan 3-nya, kebetulan 3-nya di sini si sin. Udah, maka turunan sin itu apa? Cos. Jadi ini cos 4x. Nah, ini habis kan? Maka hasilnya adalah cos 4x. Inilah yang merupakan turunannya. Maka jawabannya yang apa? Yang D. Nah, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Turunan pertama dari y sama dengan cos 2x kurang v pangkat 2 adalah titik-titik. Nah, rumus yang kita gunakan untuk mengerjakan ini adalah y sama dengan 3 fx
pangkat N. Nah, jadi hasil turunannya apa ini? Hasil turunannya adalah si N ini kita pindahkan dulu, udah. Kemudian kita turunkan si fx-nya, maka ini kita buat f aksen x, kemudian dikalikan dengan turunan 3-nya, ya kan? 3 fx, kemudian dikalikan dengan 3 fx n kurang 1, gitu dia caranya ya. 3-nya itu tetap trigonometri ya, baik sin, baik cos, baik tan, atau lain sebagainya. Nah, sekarang masuk kita ke soal ini. Y sama dengan cos 2x kurang V pangkat 2. Nah, maka kita cari turunannya. Y aksen sama dengan, nah, N-nya sama dengan 2 kan gitu. Dia pangkat 2. Maka saya buat 2 di depan ini, ya kan? Kemudian kita turunkan si fx ini. Berarti ini yang merupakan si fx-nya, ya kan? Nah, turunan ini terhadap x sama dengan 2 kan gitu. Nah, kemudian dikalikan dengan turunan 3-nya. 3-nya apa? Cos. Maka turunan cos itu apa? Min sin. Saya buat di sini dikalikan dengan min sin. Udah, min sin dalam kurung 2x kurang V, ya kan? Kemudian 3 pangkatnya dikurang 1, maka 3-nya tetap cos di sini 2x dikurang V. Pangkat 1 kan nggak usah kita tulis, ya kan? Nah, maka hasilnya adalah yang ini negatif kita buat aja di depan boleh. Berarti 2 kali 2 4, jadi negatif 4 dikalikan dengan sin dalam kurung 2x dikurang V, kemudian dikalikan dengan cos 2x dikurang V. Ini dia hasilnya. Oke, maka jawabannya yang E. Ini dia, gampang ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Turunan pertama dari fx sama dengan akar 3 dari sin 3x pangkat 2 adalah titik-titik. Nah, yang ini kita ubah dulu ya. Akar ini ke dalam bentuk pangkat, maka ini boleh kita ubah fx sama dengan sin 3x pangkat. Yang ini 2/3, ya kan? 2/3, 3-nya berasal dari akar ini. Akar ini kan 1/3 kan gitu. Nah, dikalikan dengan 2 berarti 2/3. Nah, sekarang perhatikan ya, N-nya itu 2/3. Nah, maka dari sini kita peroleh f aksen x-nya sama dengan 2/3 dikalikan dengan 3, ya kan? 3-nya berasal dari turunan 3x ini. Sama seperti soal yang nomor 2 tadi, rumusnya. Nah, kemudian dikalikan dengan turunan sin. Turunan sin itu apa? Cos, ya kan? Cos 3x, kemudian dikalikan dengan 3, yaitu si sin 3x, kemudian pangkatnya dikurang 1. 2/3 kurang 1, berarti ini sama dengan negatif 1/3. Dah? Nah, maka ini sama dengan 3-nya kita coret. Hasilnya 2 cos 3x per, nah, pangkat negatif kalau kita pindahkan ke bawah kan jadi positif kan? Nah, ini menjadi sin 3x, kemudian dipangkatkan dengan 1/3, ya kan? Nah, sekarang kita cross check ke jawabannya. Nah, ternyata nggak ada jawabannya. Jadi ada yang perlu kita ubah ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan pada saat ujian kayak gini pun jawabannya sudah benar. Tetapi boleh dirubah juga ke bentuk pilihan gandanya seperti ini, ya kan? Nggak ada jawabannya, maka kita ubah. Nah, misalkan ini saya kalikan dengan sin 3x per sin 3x, ya kan? Nah, ini sebenarnya nggak ada masalah kan gitu, karena hasilnya ini tetap 1. Nah, maka hasilnya adalah 2 dikalikan cos 3x. Nah, yang ini saya pindahkan bagian bawah ini, saya geser kemari dia. Maka di sini adalah sin 3x, kemudian dikalikan dengan sin 3x per, yang ini saya geser juga yang pangkat 1/3 ini. Di sini pangkat 1/3.
ya kan? Nah, maka ini sudah bisa kita sederhanakan lagi. 2 dikalikan. Nah, cos per sin itu kan kotangen ya. Maka ini kotangen 3x, ya kan? Nah, dikalikan dengan, coba perhatikan yang ini. Ini kan pangkat 1 sebenarnya kan. Sin 3x pangkat 1, cuman satunya nggak ditulis. Nah, sekarang yang ini 1/3 pangkatnya. Maka kita kurangkan kan gitu. Nah, hasilnya apa? Jadi sin 3x 1 kurang 1/3 adalah 2/3. Udah? Nah, ternyata diubah lagi dia ke bentuk apa? Ke bentuk akar. Maka ini 2 kotangen 3x. Nah, yang ini saya ubah ke bentuk akar. Di sini adalah sin 3x kuadrat. Nah, kemudian di sini 3-nya. Oke, inilah yang merupakan f aksen x-nya. Maka jawabannya yang E. Paham ya? Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Turunan pertama dari Y sama dengan sin X per sin X tambah cos X adalah titik-titik. Nah, kalau untuk mengerjakan ini kita ingat turunan aljabar. Y sama dengan U per V. Nah, ini rumusnya. Maka Y aksennya sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat, ya kan? Nah, inilah rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke? Nah, sekarang masuk kita ke turunannya. Nah, sebelumnya kita cari dulu U aksennya. Nah, U-nya kan sama dengan sin X kan gitu. Maka dari sini kita peroleh U aksennya adalah turunan sin sama dengan cos, ya kan? Nah, sekarang si V-nya. V-nya adalah sin X tambah cos X, ya kan? Maka dari sini kita cari turunannya. Turunan sin apa? Cos. Turunan cos min sin. Maka di sini saya buat cos X kurang sin X, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke turunannya. Maka Y aksen sama dengan U aksen V. U aksennya apa? Cos. Berarti cos X dikalikan dengan V. Sin X ditambahkan dengan cos X, ya kan? Nah, kemudian dikurang V aksen. V aksennya apa? Cos X yang ini. Berarti cos X dikurang sin X dikalikan dengan U. U-nya adalah sin X, ya. Nah, kemudian dibagikan dengan V kuadrat. V-nya apa? Ini sin X tambah cos X. Maka di sini saya buat sin X cos X yang ini kuadrat. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Cos X dikalikan dengan sin X. Maka di sini saya buat cos X dikalikan dengan sin X. Paham ya? Ditambahkan dengan cos X dikalikan dengan cos X, hasilnya cos X kuadrat. Nah, sekarang yang ini dikurang dalam kurung cos X kali sin X, hasilnya cos X sin X. Sekarang yang ini min sin X dikalikan dengan sin X, hasilnya sin X kuadrat, ya kan? Nah, pernya jangan lupa ya, sin X tambah cos X yang ini tetap kuadrat. Nah, ternyata ada yang bisa kita sederhanakan kan gitu. Nah, coba perhatikan cos X sin X. Nah, si min ini dikalikan kemarin dan juga kemarin kan gitu, ya kan? Nah, maka ini boleh kita coret ini dengan ini, ya kan? Nah, min kali min berarti itu plus. Nah, artinya cos X kuadrat tambah sin X kuadrat itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 kan gitu. Dari mana? Identitas. Maka di sini sin X tambah cos X kuadrat. Inilah yang merupakan hasil turunannya. Jawabannya yang B. Ini ya.
Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Jika fx sama dengan sin 3x kuadrat, maka limit fx tambah 2p kurang fx per 2p, di mana p menuju 0 sama dengan titik-titik. Nah, pertama sekali ini kita cari dulu, ya. Kita turunkan dia terhadap p. Paham ya? Nah, sekarang kalau si fx tambah 2p ini kita turunkan terhadap p, maka hasilnya adalah 2f aksen x tambah 2p, ya kan? Nah, dikurang fx ini kita turunkan terhadap p, maka ini 0. Nah, dibagikan dengan 2p ini kita turunkan terhadap p, maka hasilnya 2, ya kan? Ini saya coret dengan ini. Nah, berarti di sini tetap ya menuju limit p menuju 0. Ya. Nah, sekarang ternyata sudah saya turunkan kan gitu. Maka saya substitusikanlah P sama dengan 0. Hasilnya berarti F aksen X tambah 2 kali 0. Ya kan? Nah, berarti ini adalah F aksen X. Inilah yang merupakan limit Fx tambah 2P kurang Fx per 2P di mana P menuju 0. Ya. Nah, yang ditanya itu, maka f aksen x kita carilah f aksen x dari sini, dari fx ini. Nah, maka f aksen x ini sama dengan, kita gunakan konsep yang kedua tadi. Nah, si 2-nya kita pindahkan dulu, kemudian dikalikan dengan 3, ya kan? Nah, turunan sin apa? Cos. Cos 3x, kemudian sin, pangkatnya berkurang 1 ya. Maka dia pangkat 1. Nggak usah kita tulis. Nah, maka hasilnya apa? 6 cos 3x dikalikan dengan sin 3x. Maka jawabannya yang E, ini dia. Paham ya? Jika fx sama dengan x cos x, maka f aksen x tambah v per 2 sama dengan titik-titik. Nah, yang ini adalah fx sama dengan x cos x. Maka kita gunakan konsep turunan aljabar yang y sama dengan U dikalikan dengan V, ya kan? Rumusnya ini apa? Y aksen sama dengan U aksen V, kemudian ditambahkan dengan V aksen U, ya kan? Karena U dan V ini sama-sama memuat variabel X atau fungsi X. Nah, sekarang kita cari U-nya kan berarti si X, ya kan? Maka dari sini kita peroleh U aksennya sama dengan 1, ya kan? Nah, kemudian si V-nya sama dengan cos X. Nah, maka dari sini kita peroleh V aksennya sama dengan turunan sin cos. Turunan cos min sin. Maka ini saya buat min sin X. Paham ya? Nah, sekarang masuk kita ke soalnya. Jadi, Y aksen sama dengan, ya kan? U aksen V. U aksennya 1, V-nya cos X, maka 1 kali cos X, hasilnya cos X. Kemudian V aksen min sin X. Berarti di sini saya buat min sin X dikalikan dengan X. Paham ya? Nah, ternyata turunan pertamanya sudah kita peroleh kan gitu. Maka kita substitusikanlah setiap X kepada turunan pertamanya X tambah V per 2. Nah, jadi F aksen X tambah V per 2 ini sama dengan, berarti cos dalam kurung X ditambahkan dengan V per 2 tutup kurung dikurang sin dalam kurung X ditambahkan dengan V per 2 dikalikan dengan dalam kurung X tambah V per 2. Nah, ini dia. Nah, sekarang coba perhatikan pilihan gandanya. Tidak ada model seperti ini, ya kan? Maka ini perlu kita ubah, ya. Kita ubah, kita hubungkan ke pilihan ganda ini, kan gitu. Nah, sekarang ingat sudut berelasi. Kalau dia cos X tambah V per 2, itu sama dengan apa? Sama dengan sin X, ya kan? Nah, tetapi di sini X tambah V per 2 merupakan kuadran yang kedua, maka cos itu berada di kuadran kedua, negatif kan gitu. Nah, jadi hasilnya min sin X. Nah, sekarang sin X tambah V per 2 yaitu cos.
cos X. Nah, sekarang perhatikan, sin berada di kuadran yang kedua karena X tambah V per 2 ya. Nah, positif. Berarti negatif ini tetap negatif. Nah, dikalikan dengan X tambah V per 2. Nah, berarti kita kalikan aja. Jadi hasilnya adalah min sin X. Yang ini saya kalikan negatif X cos X. Kemudian dikurang V per 2 dikalikan dengan cos X. Inilah yang merupakan hasilnya. Oke, jawabannya yang A. Ini dah hasilnya.